kesempatan di hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada saat ini sudah masuk waktu asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan seluruh jajaran Radio Republik Indonesia Palembang Pro 1 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar Anda. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berada di kawasan Siar Jalan Radio 2 di FM 92,4 MHz dan selanjutnya kita akan ikuti dialog lintas Palembang sore. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ketika keberatan ada di antara aktivitas, Lintas Palembang Sore hadir untuk Anda. Ya pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua. Untuk kesempatan hari ini, edisi Rabu 12 Oktober 2022. Berjumpa kita dalam dialog interaktif Lintas Palembang Sore untuk kesempatan di hari ini. Dan tentunya sesuatu yang sangat spesial saat ini. Kita akan membahas topik sore hari ini di dialog Lintas Palembang Sore tentang pilihan berharga untuk meracik masa depan. Sudah hadir di studio kita saat ini, di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mas Antonius Dian Nugrahanto Aji, begitu ya? Betul ya Mas ya? Iya benar Mbak. Benar Lydia. sekali, iya. Apa kabar Mas Antonius? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Apa kabar juga nih Mbak Lydia? Alhamdulillah sehat juga Mbak Lydia ya. Ini Mas Antonius ini pendengar merupakan Kepala Seksi Pendalaman Pasar dan juga Perluasan Basis Investor Surat Utang Negara dari Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan. Betul ya? Benar sekali. Benar Lydia. sekali. Baik. Iya, nanti juga kita akan mengundang ya Mas Antonius ya untuk pendengar untuk bisa berpartisipasi melalui line telepon di 0711 369 977 mungkin untuk bertanya langsung ya terkait apa yang akan dibahas di sore hari ini. Nah, tema kita adalah mengenai pilihan berharga untuk meracik masa depan. Apakah ini yang ingin kita tanyakan terlebih dahulu. Silakan diberikan pemaparan terlebih dahulu Mas Antonius. Iya, jadi harap pendengar Pro 1 RRI Palembang, salam kenal. Kami dari Direktorat Surat Utang Negara Kementerian Keuangan. Jadi tadi disebutkan oleh Mbak Lydia, pilihan berharga untuk meracik masa depan. Ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini merupakan tema dari penerbitan obligasi negara retail seri ORI 22. Seri ORI 22. Iya. Ini maksudnya seperti apa nih Mas? Jadi kalau kita mau, ini adalah produk dari pemerintah. Produk dari pemerintah. Ya, instrumen investasi. Jadi saat ini kan pendengar kalau sudah tahu istilah investasi, mungkin awalnya baru tahu terkait ada tabungan, ada deposito, ada mungkin emas, investasi ada di tanah, saham. Kalau yang udah advance Mbak Lydia mungkin sudah agak tinggi banyak gitu ya. agak tinggi kan, ada Iya, iya. saham. Mungkin ada yang udah dengar ada kripto atau yang lain. Nah, ini salah satu produk investasi tapi yang menerbitkan adalah pemerintah gitu. Pemerintah, Kementerian ya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan di tempat kami gitu. Nah, ini produknya namanya ORI, obligasi negara retail. Oh, jadi ini ORI sebenarnya ya? ORI ini merupakan bagian dari surat berharga negara gitu. Nah, surat berharga negara ini diterbitkan untuk investor individu warga negara Indonesia, khusus untuk investor individu warga negara Indonesia. Iya. Kami menyebutnya investor retail. Nah, ini salah satunya adalah produknya adalah ORI ini. Oh, Gitu, jadi Mbak Lydia. obligasi retail Indonesia begitu ya? Obligasi negara retail sebenarnya, Oh, persingkatan dari ORI ini. Oke, obligasi negara retail ya. Iya. Nah, terkait tentunya dengan obligasi, artinya surat berharga begitu ya? Surat berharga, benar. Surat berharga. Atau gampangnya ini adalah rakyat memberikan pinjaman kepada negaranya. Negara berhutang kepada rakyatnya. Oke. Jadi artinya di sini rakyat berperan dalam rangka untuk tentunya membantu atau seperti apa nih Mas? Ya. Jadi konsep Penjelasan atau kejelasan nih konsepnya begitu ya? Iya. Jadi kita berangkat dari
namanya APBN ya, APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi Iya. negara ini kalau terkait pendanaannya untuk pembangunannya, Iya. untuk itunya kan berawal dari namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Di APBN itu ada dua sisi, Iya. penerimaan atau pendapatan dan sisi belanja. Awalnya dua itu. Pendapatan negara itu berasal dari pajak, Iya. non-pajak, mungkin juga ada hibah dari negara lain, seperti itu. Nah, di sisi satunya Iya. ada belanja. Belanja itu buat bangun jembatan, bangun jalan. Kalau mungkin kemarin kita Termasuk ada belanja COVID, pegawai belanja gitu ya? pegawai, Iya. benar sekali. Terus kemarin ada COVID, kita buat beli vaksin, Vaksin, iya. buat rumah sakit, buat nakes, itu dari sisi belanja. Nah, di mana sih surat berharga negara ini posisinya? Iya, Nah, saat posisinya. ini itu bukan saat ini, beberapa tahun ya mungkin dari awal tahun, bukan awal tahun ya, beberapa tahun belakangan belanja negara kita itu lebih besar daripada penerimaannya. Oke. Belanjanya lebih banyak nih. Artinya bersalah pasak daripada tiangnya gitu ya? Iya benar, Oh, misalnya kurang lebih ya. penerimaannya 1.000, 1.000, belanjanya 1.500, 100, kurang 500 nih. Masih takor 500 Nah, gitu ya? 500-nya ini namanya defisit, Defisit, yang harus oke. dibiayai, salah satunya melalui surat berharga negara ini, salah satunya juga dari obligasi negara retail gitu. Jadi untuk membiayai defisit APBN itu salah satu tujuan dari penerbitan surat berharga negara ini gitu. Jadi kalau kita melihat dari APBN seperti Skemanya. itu, iya, belanjanya lebih besar daripada penerimaan. Tadi yang Mbak Lydia bilang tekornya ini dari mana? Kita nerbitin surat berharga negara atau surat utang. Jadi Surat kita utang. istilahnya obligasi itu surat utang gitu. Di situ. Artinya di sini peran serta daripada masyarakat begitu ya, yang mungkin diharapkan oleh pemerintah kurang lebih seperti itu ya Mas ya, dengan Benar adanya sekali. obligasi begitu ya? Benar sekali. Jadi melalui surat berharga negara atau melalui ORI 22 ini, selain masyarakat bisa berinvestasi, Iya. ya kan, karena nanti akan dapat Apalagi di kupon. negara berarti lebih aman begitu ya? pastinya. Iya. Nah, selain bisa berinvestasi, Iya. masyarakat juga bantu negara secara langsung loh, gitu. Dengan ya itu membeli obligasi negara, membantu pemerintah untuk membiayai defisit, karena istilahnya masyarakat memberikan utang kepada negara. Negara. Dan itu juga artinya untuk pembiayaan dan juga balik kepada masyarakat itu sendiri gitu Balik ya? lagi kepada masyarakat sendiri. Oke, Betul baik. sekali. Baik, ini sangat menarik sekali untuk Anda pendengar. Nanti silakan saja untuk langsung bertanya. Nah, ini terkait dengan obligasi ya, ORI begitu ya namanya ya. ORI 022. Kenapa dipilih 022? Ya, Ada yang jadi menarik nih ya. Dari angkanya pun jadi menarik nih sebenarnya 022 gitu ya. Angka cantik ya. Angka cantik tahun ya. 2022 orinya ORI 22 gitu ya. Oh, oke. Iya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi ORI ini adalah obligasi negara retail yang merupakan salah satu instrumen dari surat utang negara khusus untuk individu. Sebenarnya ORI ini diterbitkan pertama kali tahun 2006. 2006. 2006 itu kita nyebutnya ORI 1, ORI 001 gitu. Oke, Nah, ORI 22 ini ya, ini hanya nama serinya saja. Jadi dari tahun 2006 tiap tahun kita menerbitkan ORI, ORI 2, ORI di 2006, ORI 1, mungkin di 2007 ORI 2 sampai sekarang ORI 22 di tahun 2022. Jadi itu hanya nama serinya saja. Iya. Jadi sekalian saja ya, apa tadi ORI, sekarang saya jelaskan ORI 22 ini salah satu instrumen investasi. Investasi Itu iya. punya karakteristik ya. Seperti Jadi apa? mirip karakteristiknya yang pertama itu dia ada kupon atau imbal hasil. Kalau deposito atau tabungan ada bunga. Ada bunga. Kalau obligasi itu kita nyebutnya kupon. Oke. Ada kupon. obligasi ada Nah, kuponnya kuponnya ya. ini bersifat tetap kalau ORI ini. Tetap. Nah, sekarang ORI 22 ini kuponnya 5,95% per tahun. Jadi ini tenornya 3 tahun. 5, berapa Mas? 5,95. 5,95. Iya. Oke. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun tetap 5,95. Jadi sekarang ini tahun 2022 terbit, nanti jatuh temponya tanggal 15 Oktober 2025. 15 Gitu, Oktober iya. 2022. Artinya selama 3 tahun bunganya tetap ya begitu ya? 5,95%, ya Oke. benar.
Terus masa penawarannya, Iya. jadi para pendengar Pro 1, calon investor Ori 22, Amin ya. ya, ya, Betul. amin, itu bisa mulai membeli, sudah mulai dibuka mulai 26 September 26 September. kemarin sampai dengan 20 Oktober 2022. Perlu dicatat. Oke. Terakhir 20 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat itu ditutup. Terus bentuknya ini scriptless. Scriptless itu apa? Tanpa warkat. Jadi kalau deposito tuh masih punya hard copy-nya ya. Iya, hard Masih copy. punya apa kayak bentuk ya. Kalau tabungan ada buku tabungannya, Iya. kalau deposito ada kartu Kartunya. depositonya. Nah, kalau Ori ini Jadi udah soft tanpa soft copy ya. Pakai Jadi soft dan copy bentuknya udah bukti kepemilikannya nanti dikirim via email. Jadi nggak menerima bentuk fisik gitu ya. Itu namanya kami scriptless. Terus nanti nilai berapa sih bisa beli Ori ini, berapa sih, mulai berapa? Iya. Mulai Mungkin kan dari ada yang ingin iya, terlibat gitu udah, ya, syaratnya seperti apa gitu benar. ya. Jadi nominal pembeliannya minimal itu 1 juta rupiah. Jadi Nominal dengan pembelian. 1 juta rupiah sudah bisa beli Ori 22 ini. Terus nilai kelipatannya nominalnya per unit 1 juta, maksimalnya itu 5 miliar rupiah per orang, per warga negara, atau kita nyebutnya SID. Terus tadi sudah kami sebutkan kuponnya 5,95 Iya. tetap selama 3 3 tahun. Terus kena pajaknya itu 10%. Lebih Pajaknya menarik, oke, 10%. 10%. Kalau deposito tabungan tuh kenanya 20%, kita kenanya 10% saja. Artinya lebih kecil gitu ya. Iya. Terus nanti pembayaran kuponnya itu tiap bulan. Pembayaran kupon tiap bulan. Tiap bulan. Jadi tiap Disetorkan tanggal kemana nih kira-kira? langsung ke rekening tabungan. Ke rekening tabungan. Iya. Jadi nanti tiap tanggal 15 itu langsung masuk ke rekening tabungan para investor Ori 22 ini. Jadi kalau seandainya kita ingin berpartisipasi, syaratnya itu apa saja? Oke, Itu satu. siap. Kemudian yang kedua, mungkin kan ada yang ingin berpartisipasi, kalau setor setiap bulan seperti apa nih gitu ya? Oke. Begitu, ini disetor setiap bulan atau Siap. pas ketika sekali setor itu gimana nih Iya. mekanismenya? Oke. Yang pertama syarat belinya dulu Iya, ya. syarat beli. Jadi tadi sebutkan warga negara Indonesia. Jadi WNI ya. WNI. Yang pertama harus punya SID. SID itu Single Investor Identification. Itu semacam KTP untuk berinvestasi di pasar modal atau pasar modal. KTP seperti biasa atau KTP beda? Jadi beda. Jadi SID ini SID? Registrasi dulu. Jadi yang pertama mungkin harus punya NIK dulu ya, karena kalau buat SID itu harus punya NIK. Oke, sebagai Karena- warga negara Indonesia Iya, gitu ya. Pasti semua punya lah Punya NIK. ya. Tapi kalau SID, biasanya kalau investor lama kalau sudah beli saham, beli reksadana itu Iya. pasti sudah punya SID, tinggal Oh. nanti registrasi saja. Tapi kalau yang belum punya nanti tinggal menghubungi mitra distribusi. Siapa mitra distribusi? Nanti kita jelaskan di belakang. Kita Iya. bicara syarat-syaratnya dulu. Syarat-syaratnya dulu ya. Harus punya SID, itu Single Investor Identification, itu semacam KTP, semacam NIK-nya untuk NIK-nya. berinvestasi di pasar modal Indonesia yang menerbitkan Custodian Central Effect Indonesia, KSE. Yang kedua harus punya rekening tabungan. Rekening tabungan. Rata-rata pasti sudah punya ya Iya, rekening nggak mungkin tabungan. nggak ya. Iya, Udah wajib betul. tuh rekening tabungan. Karena buat apa? Rekening tabungan ini nanti buat untuk menyetorkan kupon dan pokoknya yang tiap tanggal 15 Tiap itu tanggal 15, harus punya rekening tabungan karena nanti kuponnya masuk ke situ, nanti pokoknya yang kita beli berapa itu kalau jatuh tempo tahun 2025 itu masuk langsung ke rekening tabungan. Oke. Yang kedua ada rekening surat berharga Rekening atau surat rekening berharga. efek. Iya. Oh, jadi berbeda antara rekening Berbeda. tabungan dengan rekening Beda. surat berharga begitu Iya. ya? Oke. Jadi kalau rekening tabungan itu buat nyimpen uangnya. Iya. Kalau rekening Surat berharga? buat nyimpen surat berharganya. Oke. Jadi ada dua. Jadi ketika saya beli apa sih? Ya beli surat berharga. Uangnya dapat. Nah surat berharganya mana nih saya? Saya kan udah setor uangnya. Uangnya? Nah, surat berharganya rekening surat berharga itu. Walaupun ini juga scriptless juga gitu. Jadi nggak ada bentuk buku tabungan. kayak di Jadi bank-bank. semua via email semua begitu ya? Iya scriptless. Scriptless Dan ya. kalau yang rekening surat berharga nanti bisa cek. Biasanya kalau di KSE itu ada namanya ada kita kalau sudah berinvestasi itu punya akun di KSE itu bisa ngecek portofolio apa saja sih yang kita punya, misalnya saham nanti kelihatan, obligasi pemerintah nanti kelihatan. Jadi di situ untuk mengecek apa itu rekening, isi rekeningnya itu. Jadi tiga itu syaratnya, tiga itu SID, Iya. rekening surat
berharga dan rekening tabungan. tabungan. Mhm. Benar. Dan utama WNI gitu ya. Iya. Warga negara Indonesia. Iya, Nah, untuk seandainya bagi para calon investor gitu Ya. ya, orang yang ingin mungkin bergabung di ORI ini gitu ya, untuk bisa berpartisipasi, itu ketika mereka mendaftarkan, itu semuanya dibantu oleh dari Direktorat Keuangan atau seperti apa nih Oh iya, siap. mekanismenya? Oh iya, tadi ada yang lupa Apa? pertanyaannya yang belum bisa jawab. Belinya bulanan atau Iya, ya. tahunan gitu ya. Tiap Apa bulan setor setor tiap atau bulan enggak? gitu Ya. ya, gitu ya. Kalau kayak kita misalnya apa kredit apa gitu atau Iya. ini kan pasti setornya tiap bulan gitu ya. Nah, itu gimana Enggak. mekanismenya? Ya ini tidak. Jadi ORI 22 ini hanya bisa dibeli sekali saja dari tanggal 26 September tadi sampai 20 Oktober. Sudah itu untuk ORI 22 ini. Oke. Jadi bukan tiap bulan Jadi cuma store misalnya sekali kita saja kita beli. sekali misalnya maksimal tadi 5 miliar. Ya. Minimal 1 juta gitu Iya. ya. Misalnya kita beli di rate berapa gitu ya, Iya. gitu ya. Artinya sekali itu aja belinya ya. Selama- Bulan-bulan selama 3 tahun apakah tidak ada penambahan atau seperti apa? Oh tidak, untuk ORI 22 tidak ada. Tapi kita akan menerbitkan seri-seri yang lain. Seri-seri yang lain. Misalnya ORI 23 atau ada namanya sukuk retail seri berapa gitu ada. Jadi setiap tahun kurang lebih pemerintah akan menerbitkan 6 seri surat berharga negara retail. Jadi misalnya ini tahun ini sampai dengan Oktober 2022 ini kami sudah menerbitkan 5 surat berharga negara retail. Jadi yang pertama tuh ORI 21. 21. ORI 21 sudah. Terus Ini ada sukuk retail 16. Terus surat berharga saving bond retail 11. Terus Agustus kemarin ada sukuk retail 017. Sekarang yang kelima obligasi retail ya, obligasi negara retail ORI 22. dari kelima itu apa yang menjadi pembeda? Oke, siap. Agak cerewet Mbak Lidi. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biar tahu kan biar betul, transparan. betul. Karena memang tujuannya Untuk bisa biar semuanya biar tahu. Kan, Iya, ya kan? betul. Dan tentu saja tidak sekedar tahu, tapi kan berinvestasi juga. berinvestasi, Iya. iya. Bedanya gini, jadi surat berharga negara itu ada dua jenisnya. Oke, 2 jenis. Yang satu kami nyebutnya konvensional, itu Oke. namanya surat utang negara. Surat utang negara. Yang satu ada syariah, prinsip syariahnya namanya surat berharga syariah negara, atau lebih kenal namanya sukuk. Sukuk? Gitu. Ya, sukuk. Oke. Ya. Yang satu syariah, yang satu konvensional. Konvensional. Nah, surat utang negara ini kalau dari tenornya itu dibagi dua lagi. Ada anaknya lagi nih surat utang negara itu. Obligasi negara itu kalau usianya itu lebih dari 1 tahun nyebutnya obligasi negara. Kalau Oke. kurang dari setahun surat perbendaharaan negara. Nah, mungkin kita fokus di obligasi negara surat berharga negara retail aja ya. Iya. Yang untuk individu ini. Individu. Bedanya apa sih tadi gitu kan? Jadi kalau yang retail untuk yang Sun itu kita punya namanya ORI yang sekarang ini obligasi negara retail dan saving bond retail. Nah, kalau yang sukuk itu punya namanya sukuk retail dan Iya. sukuk tabungan. Itu Sukuk bedanya. retail dan sukuk Iya. tabungan. Oke, kita tahan dulu ya Mas ya. Siap. Kayak ini sudah ada yang ingin gabung. Oh, tapi iya, nampaknya mati ya. Dilanjut kembali mungkin Mas? Oke. Nah, bedanya apa antara yang ORI dengan yang saving bond retail? Mungkin kita bisa kelompokkan. ORI itu satu kelompok dengan sukuk retail. Iya. Itu ciri-cirinya, bukan ciri karakteristiknya. Karakteristiknya Itu tenornya 3 tahun, usianya 3 tahun. Terus kuponnya itu tetap selama 3 tahun. Sama bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Itu. bisa diperdagangkan di pasar sekunder. sekunder. Iya. Oke. Nah, kalau yang satu kelompok lagi yang saving bond retail dan yang sukuk tabungan itu tenornya cuma 2 tahun usianya. Bunganya mengambang, nggak tetap tapi bisa naik. Oh, artinya bukan flat ya? bukan Artinya flat. turun naik ya? Bisa naik, Naik tapi nggak terus? bisa turun. Oh, Benar. bisa naik tapi nggak bisa turun. Ada namanya Terus gitu batas ya, bawahnya. meningkat. Iya. Ya, oke. Tergantung acuannya. Acuannya BI Iya. rate. Aha. Dan yang ketiga itu tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Itu Tidak dapat beda. diperdagangkan di Iya, pasar sekunder. Itu bedanya antara dua kelompok tersebut. Oke, baik. Oh, itu yang menjadi ininya ya, menjadi pembeda Pembedanya. tadi ya. Iya, Ha-ha, benar. pembeda. Jadi kalau seandainya
untuk membuat kan kalau orang ingin berinvestasi, tentunya kata Mas tadi kita harus transparan gitu ya. Iya, benar. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang mungkin untuk bisa berinvestasi seperti itu. Nah ini bagaimana caranya agar masyarakat tahu nih kira-kira bagaimana mekanisme kerja daripada obligasi ini, keuntungan apa yang mereka bisa dapatkan seperti itu kurang lebih Mas. Siap. Jadi sebelum ke keuntungan mungkin gimana sih caranya gitu ya Mbak Lydia ya, Iya. biar saya bisa investasi ini gimana sih, caranya apa saja sih gitu ya. Iya. Yang pertama itu pemerintah itu bekerja sama dengan namanya mitra distribusi. Oke, mitra distribusi. Disingkatnya MIDIS. MIDIS. Iya MIDIS, mitra distribusi Oke. MIDIS. Iya. Karena pemerintah sadar pemerintah itu tidak ya punya warga negara tapi tidak punya nasabah gitu. Kita perlu perpanjangan tangan gitu ya. Iya. Melalui mitra distribusi ini. Nah, totalnya itu ada 30 mitra distribusi. Banyak 30. banget ya. Itu terdiri dari 18 bank, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, dan juga 4 perusahaan upward fintech. Oke, Mas Jadi Antonius banyak. kita tahan dulu ya. Siap. Ini nampaknya sudah ada yang ingin gabung ya. Siap. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Iya. Lydia. Iya, dengan siapa nih Mbak? Bu Penny di Prabu Mulih. Bu Penny di Prabu Mulih. Oke, Bu Penny silakan pertanyaannya. Ini menarik sekali ya perbincangan sore hari ini di RRI. Iya. Karena ini masih banyak hal yang masyarakat belum tahu nih Mbak. Apalagi sekarang kan banyak kisru yang bagaimana ada unsur ketidakpercayaan Iya. kepada tempat kita menyimpan uang Menyimpan seperti uang. bank atau Iya. seperti asuransi dan sebagainya gitu kan. Iya. Apalagi masalah-masalah seperti ini di masyarakat sekarang agak rentan gitu. Riskan dia mereka Iya, ya. riskan. Iya. Jadi Pak Antonius bisa dijelaskan nggak ya bagaimana kalau di masyarakat kami seperti kami di Prabu Mulih di kabupaten ini Pak, jika ingin berinvestasi ada rasa percaya dan kemudian uang itu tidak akan kemana dan sepertinya kembalinya seperti apa gitu loh Pak. Mohon Oke. dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Penny. Iya, ini dia Pak Mas Antonius ya. Jadi pertanyaannya menarik seperti yang sudah saya ungkapkan tadi nih Mas Antonius ya. Jadi pertanyaannya terkait dengan kepercayaan daripada masyarakat. Jadi Bu Penny ini bertanya bagaimana kalau seandainya ingin investasi begitu ya. Tetapi kan karena sekarang ini rasa kepercayaan masyarakat itu kan sudah ada sedikit luntur ya Iya, mungkin. benar. Walaupun ada mungkin karena sebagian Iya. dari oknum mungkin yang Iya. melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan di dalam masyarakat. Nah ini bagaimana kalau seandainya kami yang ada di masyarakat di Prabu Mulih, Iya. yang ada di kabupaten begitu, ingin berpartisipasi, tetapi untuk bisa memberikan kepercayaan kepada kami itu seperti apa nih Mas Antonius katanya, silakan. Siap. Terima kasih Bu Penny pertanyaannya ya. Memang ini mendasar sekali ya. Mendasar, ya. Karena namanya manusia ini ingin hidup yang lebih baik. Iya. Salah satunya ya berinvestasi. Berinvestasi. Agar masa depan mungkin buat anaknya, bunga masa pensiunnya itu Pensiun. lebih terjamin gitu. Betul. Jadi ada tips-tipsnya gitu ya untuk Oke. berinvestasi. Jadi Saya suka nih tips-tipsnya Iya. yang suka ya. Oke, silakan. ada rumusnya juga. Ya tips ini rumus. Jadi Iya. ada rumusnya itu 2L dan 2R. 2L dan 2R. Ya, 2L Apakah yang itu? pertama itu adalah legal dan logis. Legal dan logis. Oke. Jadi untuk berinvestasi cek dulu legalitasnya. Siapa sih yang menerbitkan gitu? Iya. Ini benar nggak gitu? Misalnya bank, apakah bank ini diawasi oleh OJK? Seperti itu. Misalnya asuransi, apakah asuransi ini diawasi oleh OJK? OJK, oke. Fintech, misalnya kan ada fintech, ada perusahaan efek, apakah diawasi oleh OJK? Itu legalitasnya. Kalau memang ada yang diawasi dan benar gitu, dan misalnya kalau di bank, apakah dijamin oleh LPS gitu kan? Ada penjaminan LPS. Nah itu perlu dicek. Kalau memang dijamin oleh LPS, oleh OJK, ya mungkin ada berani. Gitu Ada kan. berani, oke. Agak berani. Agak Yang berani kedua ya. logis nggak sih? Sekarang banyak penduduk atau warga masyarakat itu pasti tergiur dengan Janji-janji penghasilan yang tinggi, gitu. ya. Iya. ini negara saja ngasih 5%, 6% lah bisa Iya. dianggap gitu. Kalau ada orang yang ngasih
ini 20% nih tiap bulan. Logis nggak? Dia usaha apa sih kok bisa ngasilin 20%? Lagi pandemi seperti ini, kok bisa ngasih 20%? Apakah usaha batu bara misalnya kalau lagi booming, ya mungkin bisa saja 20%. Saham saja mungkin nggak sampai segitu. Jadi perlu dicek logis nggak sih? Karena yang baru-baru ini ada koperasi apa yang saya lupa, Indosurya atau apa itu 12% per bulan atau per tahun, itu pun nggak logis. Ya akhirnya investasi bodong juga gitu. Bodong Jadi juga, perlu dilihat legalitasnya dan logis nggak gitu. Jadi biar masyarakat Jadi lebih harus cerdas waspada. begitu ya Iya, masyarakat ya. cerdas, waspada gitu kan. Jangan mudah tergiur gitu kan, mudah tergiur karena kalau orang udah ini keuntungannya banyak pasti wah ini Pasti nah, iya, langsung pasti ikut tertarik, gitu pasti ya. ikut. Padahal jangan nggak legal nih. Wah, ini kok nggak logis gitu kan. Iya. Yang kedua 2R. 2R itu ini bahasa Inggris risk and return. Ya, Risk kalau and bahasa Indonesia return. risikonya dan tingkat hasilnya. Ini biasanya berbanding lurus gitu. Iya. Kalau mau punya return yang tinggi, itu resikonya tinggi. Oke. Jadi seperti apa? Misalnya seperti saham. Saham itu bisa saja sejam naik 25% bisa 1 jam. Iya. Tapi turun Drastis pun drastis juga bisa. juga bisa. Iya. Gitu. Jadi risikonya tinggi kalau saham. Tapi hasilnya juga tinggi. Tinggi. Nah, kalau yang tipe investor yang nggak agresif, yang wah kok deg-degan terus ya tiap kok melihat layar, Lagi, lihat lihat gini lagi naik ya. turun naik naik. Aha. Ya mungkin Jantungan ada ya. iya, jantungan ada. Iya. Berarti profilnya bukan yang agresif, yang tidak agresif ya moderate mungkin atau yang defensif istilahnya ya. Nah, ini tapi returnnya atau pengembaliannya itu ya berbanding lurus juga. Risikonya rendah, tingkat pengembaliannya juga bisa dibilang rendah gitu kan. Misalnya deposito gitu kan. Iya. Ya 4%, ya kecil tapi saya nggak deg-degan. Ya udah itu nggak akan hilang. Ya 4% selama 3 bulan, 6 bulan, setahun ya segitu. Ori ini salah satunya juga masuk yang resikonya rendah. Rendah. 5,95% per tahun. Tapi nggak deg-degan. Ya udah saya dapatnya 5,95% ya Iya, setiap tahun setiap begitu tahun ya. selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Saya nggak usah ngelihat layar Iya. saham gitu. Pokoknya udah dapatnya pasti gitu ya. Iya, itu. Jadi itu tipsnya itu 2L dan 2R untuk Bu Penny gitu. Jadi mungkin bagaimana sih bisa berkontribusi melalui Ori ini ya? Tadi ngelanjutkan yang tadi kan pertanyaannya ini pas banget juga. Nanti kita tahan dulu. Oh, Ini sudah siap. ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kita Siap. sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Assalamualaikum. dengan saya Tani, Bu. Siapa? Dengan Ibu Tani Bu Tami di mana Bu Tami? di Banyuasin. Di Banyuasin. Oke, Bu Tami silakan pertanyaannya. Iya, saya izin bertanya. Begini, Bu, saya izin bertanya tentang pengelolaan dana investasi. Saya ingin bertanya bagaimana sih pengelolaan dana investasi untuk negara ini? Dan kemudian seperti apa besaran yang harus dilakukan untuk investasi ini? Karena sejujurnya saya tertarik dengan penjelasan dari Bapak Antonius tadi. Oke, seperti apa tadi pengelolaan investasinya? Kemudian seperti apa? Halo Bu Tami? Iya, baik. Kita bisa tangkap ya. Bisa. Selintas tadi ini terkait katanya pengelolaan investasinya mungkin kita terkait dengan transparansi mungkin seperti itu ya kurang siap. lebih ya yang ditanyakan oleh Bu Tami di Banyuasin mengenai tentunya pengelolaan dari dana investasi itu seperti apa karena dia tertarik untuk bisa ikut juga begitu ya tetapi kan kembali kepada kepercayaan dan takutnya risiko mungkin seperti itu. Silakan Mas Antoni. Ya. Terima kasih Bu Tami gitu, Di dari Banyuasin ya? ya. Iya. Jadi kalau nggak salah tangkap tadi pengelolaan investasi negara itu Iya. bagaimana gitu Bagaimana? ya. Tadi saya jelaskan. Jadi ini adalah salah satu bentuk kontribusi masyarakat Iya. kepada negara. Jadi tadi saya jelaskan selain masyarakat berinvestasi mendapatkan keuntungan dari Ori ini, salah satunya melalui kupon yang dibayarkan tiap bulan. Masyarakat juga berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara. Jadi dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini, salah satunya Ori 22 ini nanti masuk ke dalam APBN. Nah, nanti di APBN itu tadi nanti digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal buat
pembangunan, jalan, jembatan, rumah sakit dan lain-lain. Jadi seperti itu ya pengelolaan investasi ini untuk negara seperti itu. Terus tadi kalau ingin berinvestasi di ORI ini tadi berapa sih gitu kan? Berapa Melanjutkan tadi pertanyaannya pas ini kan. Tadi MIDIS melalui mitra distribusi tadi ada 30 mitra distribusi, ada bank, perusahaan efek, perusahaan fintech. Tinggal dipilih saja. Itu nanti ada webnya. Nanti saya infokan. Webnya juga. Webnya gitu mungkin ya. sekarang juga nggak apa-apa. Jadi, boleh disebutin. kita ada landing page. Ya, jadi kalau pengen tahu, jadi kalau mungkin belum dengar atau mau menginformasikan ke teman-teman yang lain, para pendengar Pro 1, jadi cek di www.kemenq.go.id/atau _ORI. Jadi di situ ada landing page, di situ lengkap penjelasannya mulai dari ORI itu apa, strukturnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, sampai ada daftar 30 mitra distribusi itu ada. Silakan dipilih. Jadi Bisa diulang lagi websitenya? www.kemenq.go.id/ORI. /ORI ya? Iya, Oke. situ. Nah, itu bisa cek di situ mitra distribusinya. Nah, bagaimana cara membelinya? Itu ada 4 tahap. Cara membelinya ada 4 tahap. 4 tahap. Yang pertama, registrasi dulu. Oke, yang daftar tadi ya? Ya, registrasi di milih di 30 MIDIS itu. Nah, sekarang itu bagusnya sudah online. Sejak tahun 2018 itu sudah online. Jadi kalau dulu tuh harus ngisi formulir gitu kan. Masih Kalau sekarang manual gitu masih ya? manual. Nah, sekarang daftar online. Jadi kalau sudah punya akun e-commerce, pasti harusnya bisa bikin akun untuk beli ORI 22 ini. Itu registrasinya sama, isi nama, NIK, seperti itu. Nanti kalau belum punya SID atau belum rekening surat berharga, akan dibantu oleh mitra distribusi tersebut. Jadi sudah serba online. Ada yang tinggal selfie atau apa untuk membuktikannya. Sudah sangat nyaman dan mudah. Itu registrasi dulu. Untuk registrasi. Kalau sudah registrasi, sudah punya akun, itu sudah bisa beli, sudah bisa pesan. Sudah bisa pesan. Sama kayak e-commerce, tinggal klik barangnya. Kalau ini klik serinya. Serinya. Oke. Jadi kalau sudah punya akun, ada nanti pesan, nanti muncul ORI 22, klik. Klik ORI Pesan. 22 pesan. Mau berapa? Minimal 1 juta. Tadi Mbak Tami berapa sih kalau ingin berkontribusi? Minimal 1 juta rupiah sudah bisa beli, kelipatan 1 juta dan maksimal 5 miliar rupiah. Maksimal 5 miliar rupiah. Pesan nanti misalnya beli 5 juta, terus bayar. Sama kan sama e-commerce, udah pesan masuk ke keranjang, gitu kan. Masuk ke keranjang kuning gitu ya? Iya, keranjang kuning. Mau check out nih. Iya, Nah, check out ya. ketika check out, Biasa belanja online ya. Lanjut. check out. Kalau e-commerce keluar virtual account kan. Iya. Nah, kalau ini keluar namanya kode billing. Oh, kode billing. Kode billing. Oke. Mirip sama virtual account untuk bayar itu kan. Nah, kode billing ini sebagai nomor untuk nanti pembayarannya. Pembayarannya nanti bisa lewat ATM, mobile banking, internet banking, ke teller. Jadi kalau di ATM saya kasih contoh biasanya ATM bank apa gitu, pembayaran. Iya. Obligasi negara. Obligasi negara, oke. Tinggal masukkan kode billing, masukkan angkanya. Benar. Nanti akan ada konfirmasi kan. Iya. Oh, 5 juta nama ini untuk ORI 22. Kalau benar memang benar 5 juta. Iya. Proceed, eksekusi kan. Nah, udah itu 3 tahap, registrasi, pesan, bayar. Yang terakhir tahapan terakhir dapat konfirmasi. Setelah bayar dapat namanya nomor transaksi penerima negara. Jadi setelah kode billing dieksekusi keluar NTPN. Nah, nanti dari NTPN itu sebagai konfirmasi bahwa investor sudah resmi membayar dan nanti akan dapat konfirmasi lewat email, bukti konfirmasi bahwa misalnya Ibu Tami sudah menjadi investor ORI 22. ORI 22. Mudah sekali. Saya ulang, ada 4 tahapan. Pertama registrasi, pesan, bayar, dan dapat konfirmasi hasil pembeliannya. Itu caranya begitu ya? Caranya seperti itu. Melalui mitra distribusi tadi. Jadi ada 30, silakan dipilih
mana yang paling nyaman. Siapa-siapa saja mitra-mitra distribusi ini Oke, tadi? jadi ada 30 saya sebutkan saja ya. Iya. Semoga waktunya masih cukup. Cukup. Tenang. Jadi ya, cukup. 18 bank itu bank-bank besar pasti ada. Ada BNI, Mandiri, MyBank, UOB, Bank Victoria, Standard Chartered, Bank BRI, Bank DBS, BCA, HSBC, Panin Bank, Danamon, Bank Permata, Bank BTN, CIMB Niaga, OCBC, Bank Mega, dan Commonwealth Bank. Itu ada 18. Iya. Ada 5 perusahaan efek, ada Trimegah, BRI Dana Reksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Philips Sekuritas Indonesia, dan BNI Sekuritas. Terus ada 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending, ada Investri, Coinworks, dan Modalku. Terus ada 4 perusahaan apart fintech, ada Invisi, Bibit, Bareksa, dan Tanam Duit. Itu ada 30. Silakan dipilih mana yang paling Mana nyaman. yang paling nyaman gitu Iya, ya? window shopping. Biasanya ada ngasih-ngasih voucher, ada ngasih-ngasih souvenir. Nah, silakan dipilih. Mana yang paling mudah, mana yang paling nyaman, silakan. Semakin banyak pilihan, biasanya mereka akan berkompetisi secara positif. Untuk menarik para calon-calon investor. Jadi kalau seandainya seseorang sudah berinvestasi, mereka akan mendapatkan informasinya atau konfirmasinya melalui email gitu ya? Ya, benar. Melalui email ya. Ya. Nah, kalau untuk transparansi kan terkait ini, kalau kata tadi seperti yang dikatakan oleh yang dari Ibu Penny ya, Ya. yang dari Prabu Mulih tadi, ini terkait dengan kepercayaan daripada masyarakat, karena masyarakat ingin berinvestasi, Ya. tetapi takut nanti salah begitu ya. Nah, ini untuk transparansinya seperti apa sehingga masyarakat tuh yakin, oh iya dananya seperti ini, ininya seperti ini, dan keuntungan seperti apa yang mereka dapatkan. Siap. Jadi untuk transparansi, karena obligasi negara ini adalah produk dari negara, tentu ini akan sangat-sangat aman. Karena ya produk negara pasti akan aman. Terus apa sih keuntungan selain aman gitu ya? Iya. Yang kedua menguntungkan. Kupon ORI ini 5,95% per tahun dibayarkan tiap bulan. Nah ini kalau melihat 5,95-nya itu setiap bulan? bukan satu setiap tahun kan? Satu tahun. Satu tahun kan? 5,95. Jadi kalau tiap bulan ya 5,95 dibagi 12. Dibagi 12, Ya. oke. Terus ini lebih tinggi dari ya tentu saja dari bunga tabungan. Tabungan. Iya, tabungan kan sekarang ya malah mungkin tergerus biaya administrasi gitu Iya, ya. betul. Mungkin kalau ada Rupa-rupa gitu ya. Iya, rupa-rupa. Jadi kalau misalnya ada uang, kira-kira uang nganggur, kalau saya sebutnya uang dingin gitu Uang kan, dingin. yang kira-kira nggak kepake selama kurang lebih 3 tahun gitu ya. Daripada nganggur gitu Ya ya. daripada kepotong administrasi Iya, dan lain-lain, betul. coba di ORI ini gitu. Nah, itu pertama tingkat kuponnya. Terus keuntungan yang lain, pajaknya lebih rendah, 10% Pajaknya lebih rendah. daripada tadi tabungan dan deposito. Terus keuntungan yang lain mudah diakses. Mudah diakses. Iya, karena ORI ini kan tadi sudah dijual secara online. Jadi selama ada internet, Iya. selama masa penawaran, kapan saja dan di mana saja para investor dapat mengakses untuk membeli ORI 22 ini. Oke. Yang keempat, keuntungannya terjangkau. Jadi Terjangkau. minimal 1 juta rupiah sudah bisa membeli ORI ini. Terus keuntungan yang terakhir, ini keuntungan yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi yang lain, yaitu secara langsung membantu pemerintah mendukung pembiayaan APBN. Oke, ini baik. keuntungannya pahlawan negara lah. Pahlawan negara ya. Baik, ini nampaknya Mas Antoni sudah ada yang ingin gabung kembali. Siap. Pendengar kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Mas Andre Sekojo ya. Iya, betul. Oke, silakan Mas Andre pertanyaannya. Ya, selamat sore Bapak Anton. Selamat sore, Mas. Iya, ini kebetulan saya baru sekilas dengar Bapak ya. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Pak mekanismenya jika kita itu kayak menitipkan investasi kita untuk negara itu? Terus bagaimana nih untuk tahapan ke depannya investasi kita tuh apakah nanti kembalinya utuh atau ada seperti apa nih Pak? Oke, kembali utuh atau seperti apa gitu ya? Iya, gitu aja. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya, Pak, terima kasih. Yuk. Siap, Terima Mas kasih Andre. kembali buatnya Mas Andre di Sekojo. Ini bagaimana tentunya mekanismenya jika kita ingin menitipkan
begitu ya. Ya. Menitipkan artinya memberikan kepercayaan lah begitu ya, untuk menitipkan dana kita seperti itu kan. Ini seperti apa mekanismenya, kemudian kalau nanti akhirnya begitu setelah kurang lebih dengan masa yang habis begitu tadi sampai 3 tahun begitu ya 3 Mas ya. tahun, ya benar. Nah, itu kembalinya utuh atau seperti apa begitu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Andre pertanyaannya. Jadi bagaimana mekanismenya tadi istilahnya Mas Andre dibilang menitipkan gitu Menitipkan. ya, menitipkan. Ya bisa saja dibilang menitipkan atau memberikan pinjaman ke negara juga Ke bisa, negara. memberikan utang juga bisa, berinvestasi melalui ORI juga bisa. Jadi ORI ini salah satu instrumen investasi saja. Jadi kalau Mas Andre punya tabungan, deposito, saham, reksadana sama ini. Ini adalah produk keuangan, instrumen keuangan juga ORI ini. Jadi beli produknya, bisa dibilang beli produk, bisa saja menitipkan. Dengan beli produk ORI ini sama juga menitipkan uang ke negara. Bisa juga memberikan pinjaman ke negara. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah 3 tahun, karena ini tenornya 3 tahun ORI ini, uangnya akan utuh balik ke rekening tabungan Mas Andre. Jadi misalnya Mas Andre beli ORI 22 ini sebesar 5 juta, itu nanti tiap bulan, sebentar saya ada hitungannya juga. Nah, seperti apa nih hitung-hitungannya kan, ini jadi kalkulasi begitu ya. Benar. Oh, boleh juga ya gitu ya, gitu. Silakan. Izin mencontek sedikit biar nggak salah. Jadi karena satu unitnya itu 1 juta, itu kurang lebih kupon per bulannya sekitar Rp4.958. Dipotong pajak 10%, jadi bersih itu Rp4.462 per bulan. Per bulan ya. Masuk tuh. Kalau 1 juta ya, 4.000 per bulan, 4.000. Kok kecil ya? Ya 1 juta. 1 Ya juta. lumayan 1 juta. Kalau di tabungan malah nggak dapat bunga, malah Rupa-rupa kurang gitu ya. gitu kan. Iya. Kalau misalnya 100 juta, lumayan nih kupon per bulan 495.000. 495.000. Kupon bersihnya 446.220. Tiap tanggal 15 masuk, cek aja tuh tiap tanggal 15. Itu keuntungannya ya. Kuponnya. Ya, iya. kuponnya tadi ya. Nah, kalau beli 100 juta nanti tanggal 15 Oktober 2025, 100 juta itu akan balik penuh 100 juta. 100 juta ke rekening tabungan Mas Andre. Itu. Ini aman karena produk negara dan sejak diterbitkan tahun 2006 sampai sekarang tidak ada berita terkait investor surat berharga negara tidak dibayarkan kembali oleh pemerintah. Investasinya hilang atau disebut bodong, nggak ada. Bodong. Balik aman. Dan produk yang recommended produk ini karena tiap tahun naik kuotanya juga untuk penjualan SPN negara retail. Investor-investor lama juga beli lagi karena sudah merasa nyaman, aman dan menguntungkan, dan banyak investor baru juga yang mencoba beli juga dan menikmati juga keuntungan dan kenyamanan dari ORI 22 ini. Jadi tenang Mas Andre, nanti kalau Mas Andre beli 100 juta itu tahun 2025 100 jutanya akan balik ke rekening Mas Andre. Wah, jadi artinya tetap utuh ya, utuh. dan bulanan pun Bulanan ada dapat. gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke, baik, kembali terkait tentunya tentang topik ataupun juga tema kita mengenai ORI ini tadi. Di sini tadi dikatakan bahwa ORI merupakan salah satu program pemerintah atau seperti apa nih Mas Andre? Bukan ya? Bisa dibilang program pemerintah juga. Program Pemerintah juga terutama Kementerian Keuangan untuk menutup defisit tadi yang besar belanjanya. Itu kita menerbitkan ORI ini dan juga ini sebagai sarana untuk ini tujuan surat berharga negara retail jadinya. Atau mau diangkat dulu? Oke, kita angkat dulu ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak? Dari Pak Utomo Pak Utomo di mana? di OKI. Di OPI. Oke, Pak Utomo silakan pertanyaannya. Ini mau pengalaman saja ya. Iya. Ini mau cerita ini Mbak. Oke, silakan. Ini pernah ikut asuransi ya. Di Bank Mandiri itu ASA apa itu namanya. 30 juta selama 10 tahun. Kembalinya cuma 19 juta. Nah terus Ikutnya berapa? 30 juta Pak? 30 juta. 30 juta, oke. Terus kita berhenti kan. Itu total banget 30 juta. Kembalinya dibalikkan cuma 19 juta.
Terus di asuransi Bumi Putra itu 18 juta. Pas kita mengundurkan diri tinggal uang 7 juta. Nah itu aja pengalaman saya. Terus saya juga sampai sekarang belum keluar itu di asuransi Bumi Putra. Oke, baik. Oh, itu pengalaman saya aja itu Mbak. Baik. Oh, terima kasih Mbak ya. Ya, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Itu Pak Utomo di OPI ini mungkin kembali kepada mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan dari Bung Andri yang ada di Skojo tadi ya. Karena ini mungkin pengalaman beliau. Beliau berbagi kurang lebih seperti itu. Dalam arti kata ingin mencari yang aman tadi seperti itu ya. Karena beliau punya pengalaman pernah ikut di salah satu bank seperti itu ya, dari dananya 30 juta beliau titipkan seperti itu, ketika beliau berhenti hanya mendapatkan kembalian cuma 19 juta. Kemudian juga ada di salah satu asuransi begitu ya, 18 juta beliau titipkan, pas beliau berhenti cuma dapatnya 7 juta. Nah mungkin ini kekhawatiran inilah yang mungkin harusnya dijawab begitu. Silakan Mas Antonius. Terima kasih Mbak Lydia, dan turut prihatin juga dari Pak Utomo ya. Pak Tomo ya. Pak Tomo. Namun saya bisa menambahkan sedikit bahwa konsep investasi dan asuransi memang berbeda, Mbak Lydia dan Mbak Utomo. Jadi kalau asuransi itu memang memitigasi risiko yang belum terjadi. Jadi misalnya kalau saya ikut asuransi kesehatan, ya saya tiap bulan akan membayar asuransi kesehatan tergantung coveragenya seperti apa gitu. Semakin kalau asuransi kan istilahnya premi ya, semakin besar preminya mungkin coveragenya semakin banyak. Mungkin penyakit-penyakit yang tercover semakin banyak. Nah prinsip asuransi ini memang tidak bisa memang sekarang banyak pilihannya. Ada yang asuransi full, ada yang asuransi dikombinkan dengan investasi. Tapi tetap preminya untuk asuransi itu sebenarnya. Jadi kalau prinsip asuransi itu bisa dibilang hilang. Asuransi itu karena kita membayar preminya. Karena kita jaga-jaga kalau nanti saya sakit, itu saya udah punya asuransi nih. Iya kan? Tapi kalau saya nggak sakit, ya alhamdulillah puji Tuhan sebenarnya. Karena saya nggak sakit gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat merasa, wah saya rugi dong. Saya ikut asuransi tapi saya nggak pernah sakit. Sebenarnya nggak rugi, Bapak sehat gitu kan. Tapi kalau Bapak sakit, itu udah ada asuransi. Jadi ketika masuk ke rumah sakit udah ada covernya nih. Bapak udah punya asuransi. Artinya nih. Bapak udah sedia payung sebelum hujan ya. Sedia payung sebelum hujan gitu. Nah itu prinsip asuransi. Nah ini mungkin pelan-pelan ya, sambil edukasi juga gitu. Nah mungkin yang asuransi tadi disebutkan di salah satu bank itu, kenapa kok baliknya yang tadinya invest 30 kok cuma 11? Karena sebagian untuk asuransi gitu. Misalnya Bapak asuransi di bank itu adalah asuransi kesehatan, ya ini terkait pengelolaan keuangan juga. Karena kalau diberhentikan sebenarnya asuransi itu juga sayang. Tapi kalau kita lihat kok investasinya kecil ya sebenarnya gitu. Nah sebenarnya kalau asuransi harusnya ya asuransi saja. Kalau menurut saya ya, menurut saya asuransi jadi saja. jangan tergabung gitu ya. Dengan investasi. Karena lihatnya nanti kok kembalinya cuma 11. Tapi 19. asuransinya kan sebenarnya Bapak punya nih. Jangan melihat, karena kalau digabung seperti itu jadi kayak kok saya investasi kok nggak berkembang gitu ya. Karena ya itu karena ada gabungan dengan asuransinya gitu. Nah, ketika asuransi tetap berjalan itu Bapak masih tercover asuransi itu kalau misalnya Bapak sakit. Itu untuk asuransi kesehatan misalnya. Nah, kenapa saya menyarankan kalau asuransi saja gitu. Karena kalau digabungkan investasi ya itu artinya pasti investasi saja gitu ya. Kalau asuransi biasanya bayar untuk preminya, coverage untuk preminya yang biasanya lebih besar daripada porsi investasinya. Itu ya. Jadi kelihatan investasinya kecil terus gitu. Seperti itu. Jadi seperti beda antara konsep yang investasi dengan yang asuransi. Nah, kalau yang ori ini kan full investasi ya. Jadi kalau Bapak Tomo tadi sehingga Pak Andri juga yang dijelaskan, kalau investasinya 100 juta itu setelah 3 tahun akan balik 100 juta lagi. Keuntungannya apa? Ya tiap bulan itu akan dapat sekitar 400 ribuan tadi. Tiap bulan 400 ribu kali. Kalau 100 juta kalau ya. 100 juta, 400 ribu kali 12 ya sudah 4 juta 800 ribu setahun. Setahun. Iya. Kalau 3 tahun udah berapa begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Seperti itu Pak Tomo. Semoga menjawab ya Pak Tomo ya. Semoga bisa menjawab ya. Oke, Mas Antonius, kita juga kepengen tahu nih ya,
tentang ORI ini lebih jauh lagi. Ini sejak tahun berapa tadi? Tahun 2006. Dari tahun 2006 Ya. sampai dengan sekarang. Mungkin Mas Antonius ya, bagaimana tentunya antusias dari masyarakat sendiri untuk bisa berinvestasi, untuk bisa tentunya membantu begitu ya, setidak-tidaknya untuk bisa berperan serta dengan pemerintah mengenai investasi ini. Selama dari mulai 2006 dia ada sampai dengan saat ini, itu bagaimana antusias daripada masyarakat itu sendiri? Siap. Jadi tadi saya jelaskan ya sejak tahun 2006 itu sudah menerbitkan yang pertama ORI negara retail, obligasi negara retail ORI 1. Itu awalnya baru sekitar 2 triliun, 2 berapa triliun gitu ya, terkait obligasi negara ini. Jadi sejak tahun 2006 sampai 2022 ini kemarin saya pernah sedikit menganalisis dan mencari tahu gitu, mengumpulkan informasi. Jadi kurang lebih sudah ada 57 seri surat negara yang retail ini, sudah ada 27 seri, 57 seri sejak tahun 2006 tersebut. Totalnya itu pemerintah sudah menerbitkan 672,2 triliun sepanjang berapa? 16 tahun ya berarti ya. Total investornya itu sudah mencapai, kalau saya sebutnya bukan sudah sih, baru 1.433.630 investor. Nah, kalau dikerucutkan lagi, yang benar-benar baru investor yang beli itu baru 695.489 investor. Kenapa cuma 695.000 itu? Karena ada investor yang beli lebih dari satu kali. Jadi misalnya 2006 beli, 2007 beli, sampai 2022 beli. Nah itu kami hitung baru satu investor gitu. Tadi totalnya kan 1.400.000 investor. Tapi yang benar-benar baru beli penduduk Indonesia ini, yang 250 juta penduduk ini itu baru 695.000 investor. Baru masih sangat-sangat kecil, iya. Ya mungkin kalau kita nggak membandingkan 250 juta ya, mungkin usia produktif saja ya. Usia produktif Indonesia tahun 2022 itu jumlah penduduknya sekitar 190 juta. 190 juta, oke. Kita baru 690.000. Jadi potensi Indonesia itu sebenarnya sangat-sangat besar. Mungkin dengan edukasi dan bantuan dari RRI ini menyebarluaskan ini literasi, edukasi, sosialisasi ini, semoga banyak warga negara Indonesia yang tahu terkait surat berharga negara retail ini sehingga ikut berpartisipasi. Jadi dan ini memang benar-benar terpercaya karena dari pemerintah sendiri, negara, produk negara begitu. Dan ini semoga semakin luas, semakin banyak orang yang berinvestasi, semakin banyak warga negara yang berinvestasi. Jadi tidak hanya 700.000 investor ini aja yang menikmati. Jadi semakin banyak, mungkin nanti jutaan, 5 juta, 10 juta penduduk Indonesia beli obligasi negara. Luar biasa sekali. Ini juga akan meningkatkan setidak-tidaknya kan ekonomi Indonesia, stabilitas keuangan domestik di Indonesia juga semakin kuat, semakin banyak warga negara yang ikut membantu pembangunan. Dan juga banyak. Yang menariknya adalah untuk meracik masa depan juga gitu ya. Masa depan, ini sekali. Kalau masalah racik-racikan gitu ya. Masak itu. Memasak ya. Itu. Terus bagaimana perkembangannya gitu. Jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu pemerintah sudah menambah jumlah porsi yang diterbitkan gitu. Saya baca data saja yang dari online itu kan tahun 2018 itu pemerintah menerbitkan total 46 triliun rupiah. Naik 2019 49 triliun, tahun 2020 76 triliun, 2021 kemarin 97 triliun, 2022 ini baru yang kemarin per Agustus itu 84 triliun. Jadi kalau mungkin ya semoga kurang lebih 100 triliun. Itu semakin naik. Biar pemerintah ini ayo kita kuotanya saya tambah biar warga negara yang ingin berkontribusi, yang ikut peran serta itu semakin banyak. Dari jumlah investor juga semakin naik, Mbak Lydia. Tahun 2018 itu 105.000 investor yang berkontribusi. Tahun 2022 ini sudah 213.000 investor. Sudah naik. Walaupun kalau kita nanti lihat berapa sih yang benar-benar baru mungkin akan semakin kecil lagi. Namun semakin bertambahnya jumlah investor ya kita harap juga semakin naik. Dan generasi muda juga sudah
mulai melek investasi, sudah mulai juga terjun ke obligasi negara retail ini, SBN retail ini. Jadi generasi milenial seperti saya, ya mungkin sekarang kalau generasi muda bukan generasi milenial lagi ya, karena generasi milenial ini udah kepala 4 sekarang. Jadi kalau kita mau nyebut generasi muda jangan generasi milenial sekarang. Mungkin generasi setelah milenial generasi apa? Y ya? Y. Generasi Z. Generasi Z. Nah, generasi Z juga sudah mulai ada yang berinvestasi di ORI ini. Jadi kami harap karena masa depan ini ada di generasi Z ini kan. Mungkin setelah Z Alpha kali ya. Nah, ini kalau generasi Z sudah mulai investasi mungkin baru nyoba-nyoba 1 juta, mungkin nanti setelah usia 30 akan lebih 40 lagi. ya sudah nyaman, udah enak nih. Udah mulai yang tadinya 1 juta di usia 20 mungkin 30 udah 100 juta, bahkan mungkin sudah 1 miliar 5 miliar. Aduh, jadi sudah bervariasi yang para investornya mulai dari yang tradisionalis sampai generasi Z. Baik, banyak yang Mas Antonius luar biasa ya literasinya, informasi yang diberikan ya, dan juga sosialisasinya kepada masyarakat. Jadi nggak perlu takut ya untuk bisa berinvestasi, untuk bisa bersama-sama membangun Indonesia begitu. Benar ya sekali, dengan adanya obligasi seperti ini ya. Oke, Mas Antonius, kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sedikit closing statement ya. Silakan. Siap. Sebelum closing statement saya nitip sponsor dulu ya. Boleh, silakan. Kami dari Direktorat Surat Utang Negara dan terutama dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, hari Jumat itu ada acara namanya Orasi, obrolan investasi untuk negeri Goes to Campus. Jadi kami bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya. Jadi ada acara Goes to Campus dan ada talk show juga hari Jumat mulai jam 8.30 sampai jam 3 sore via YouTube DJPPR Kemenq. Jadi pantengin saja, pantengin saja, lihat saja di situ. Informasi-informasi yang saya sampaikan tadi akan ada semua di sana. Ada semua di sana dikemas dengan kuliah umum dan talk show mungkin akan lebih menarik dan lebih dalam. Dan bisa bertanya lebih banyak begitu ya. Lebih banyak terkait ORI 22 ini via YouTube DJPPR Kemenq. Nah, sebagai closing statement saya baca pantun saja ya Mbak Lydia. Boleh, silakan. Ya. Beli sirup naik taksi. Cakep. Jangan lupa alpukat dan soto babat. Cakep. Mari jaga pola hidup dan investasi, jiwa raga sehat, finansial kuat. Waduh, mantap. Satu lagi boleh, silakan. Pergi ke galaksi jalan berdua-dua. Cakep. Lanjut olahraga, jangan lupa sarapan. Cakep. Mari investasi di ORI 22, pilihan berharga untuk meracik masa depan. Masya Allah, iya baik. Mas Antonius ternyata jago juga ya, nanti kita buat acara gayung bersambut ya. Siap, dia. Baik, terima kasih untuk Mas Antonius yang sudah hadir di kesempatan siang sore hari ini, tentunya dalam dialog lintas Palembang sore, tentunya membahas mengenai ORI 22 ya, yang sudah memberikan informasi, edukasi dan juga sosialisasi tentunya kepada masyarakat agar lebih cerdas kemanakah kira-kira bisa untuk berinvestasi yang aman ya, sesuai dengan tentunya apa yang diharapkan. Tentunya tujuannya agar tentunya Indonesia menjadi lebih baik dan kita bersama-sama dalam membangun negeri begitu ya. Baik, terima kasih Mas Antonius dan kita akhiri kebersamaan di sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda di line telepon 369977 yang sudah bertanya langsung ataupun yang masih mendengarkan siaran kami ini. Di penghujung kebersamaan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Inspirasi.